welcome to my YouTube channel. Dan hari ini saya sedang di rumahnya Mas Prasetya M. Brata. Wih, dan suasananya nyaman banget. Dan hari ini saya bersama dengan ada Candy Willy dan juga Amelia Devina. Iya, dia tegang banget kayaknya ya. Oke, jangan tegang-tegang. Oke, di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai karena tempatnya santai banget. Oke guys, nah kita ngobrol dulu sama yang sebelah saya dulu nih, Amelia. Mel, saya tahu kamu soal angelic tuh. Ini kan jarang banget ya ada topik, apalagi kamu angelic ya. Terus hubungan dengan spiritual. Mungkin bisa dihubungkan kan? Apa itu hubungan antara spiritual, angelic dan pekerjaan sehari-hari? Oke. Kan Ruby, kan Yes. coba deh. Kalau menurut lo spiritual itu apa? Spirit itu kan roh kan. Roh itu yang ada di dalam. Nah, roh itu Ayo. yang menggait jiwa dan tubuh kita. Iya kan? Oke. Seperti itu. Good point. Nah, jadi kan sering kali nih ketika kita ngomong spiritual, orang tuh bakal nganggap itu hal yang jauh deh, awan-awan. Jadi benar-benar hal yang susah dijangkau, tidak applicable gitu. Padahal sebenarnya segala sesuatu yang kita kerjain, termasuk ngobrol kayak gini juga bisa jadi spiritual. Spiritual? Jadi kalau merinding itu spiritual juga? Enggak? Iya. Oh, jadi oke. spiritual. Oke. Bahkan makan sih jadi spiritual. Makan saya spiritual, oke. Atau kalau kita mau ngomong lebih jauh lagi, kita ML juga bisa jadi spiritual. Waduh. Agak tabu tapi nggak apa-apa. Iya kan? Iya, Maksud oke, dong spiritual. ini Iya. pemirsa lo bisa Oh. dengar dong hal kayak gini dong. Iya, kita ada semua kalangan lah. Semua kalangan Oke, ya. jadi itu Kenapa spiritual. ngomong Why? begitu? Why? Karena sebenarnya seperti yang lo bilang, semua dari jiwa. Kita kan Semua bukan dari jiwa. dari ruh kita. Dari ruhnya, Jadi kita tuh bukan manusia yang mengalami pengalaman spiritual, tapi kita adalah makhluk spiritual yang sedang mengalami pengalaman berada di dunia. Oh, Jadi oke. sebenarnya segala sesuatu bisa jadi spiritual kalau kita memberikan makna di sana gitu. Oke. Kalau kita benar-benar sadar dan memberikan makna di sana, Oke. segala sesuatu bisa jadi spiritual sebenarnya. Oh, oke. Kalau Bu Candy, apa lagi kegiatannya apa nih, Bu? Ya sekarang sih saya lebih sibuk di coaching ya. Lebih coaching, oke. Udah almost 7 years sih sebenarnya. 7 years ya. Jadi strength pointnya di mana? sebenarnya lebih ke coaching yang bersifat personal dan transformasi gitu. Transformasi dari suatu yang nggak baik jadi baik. Transformasi itu lebih ke perubahan yang masif dan cepat. Perubahan bersifat personal ataupun grup. Oh, apa yang the best apa yang transformation apa yang kamu pernah lakukan? Misalnya dari orang dari apa jadi apa? Ya leadership, Oke. visual thinking system salah satunya ya tentang berpikir ini. Tentang berpikir. Nah, Oke, tentang berpikir berpikir. positif selalu bagus apa enggak? Aku nggak setuju. Nggak setuju. Oh, kenapa tuh? Kenapa bisa Kenapa gitu? Nanti kita bahas secara spiritualnya ya. Oke. Banyak orang yang terjebak dalam pemikiran positifnya. Banyak orang terjebak dalam pemikiran positif. Contohnya apa nih? Banyak ya. Iya. Jadi aku bilang diriku sendiri nih. Iya. Kegagalan di masa lalu yang terjadi. Yes. Kita sambil lihat sini tuh lihat sini ya. Kegagalan yang terjadi di masa lalu. Jadi kegagalan itu ada dua kalau menurut saya. Kegagalan yang memang seharusnya terjadi ataupun kegagalan yang tidak seharusnya terjadi. Oh, oke. Jadi kegagalan yang seharusnya terjadi ya memang itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi berapa banyak kegagalan yang tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan kita karena kita berpikir positif. Nah, ini merinding gua. Berarti kena nih. Secara spiritual ya. Sering merinding. Iya, jadi Jadi gitu ya. Oke, terus jadi sering merinding ya. Iya, sorry intermezzo dikit. Nah, jadi misalnya Tunggu, contohnya nih, seseorang yang dia itu kemampuan berwirausahanya belum ada. Tapi ketika dia dimotivasi untuk berpikir positif, Ayo kamu bisa gitu kamu ya. bisa buka usaha, kamu bisa deh, pokoknya kamu bisa gitu. Iya. Nah, ini kejadiannya saya ketemu sama seseorang yang dia tuh buka bisnis fotokopi pada saat itu. Dan dia ketika ketemu saya, dia bilang seperti ini, "Mas, saya mau buka rental mobil usaha." Langsung gitu ya. 20 mobil. Padahal nggak ada basic apa-apa ya. Nggak ada. Gara-gara masuk Duit juga nggak ada. Gara-gara itu ikut kelas motivator. Nah, duit juga nggak ada. Di sini saya nggak bilang bahwa motivasi itu jelek, nggak. Iya, Cuma maksudnya begini, setelah dia buka usaha rental tuh 20 mobil, yang pasti uang itu dari pinjaman. Iya. Seketika 6 bulan kemudian dia masuk penjara. Nah, itu dia. Jadi kalau ujung-ujungnya ditarik kan karena pemikiran positifnya dia tuh nggak tepat pada tempatnya. Iya. Sehingga dia tidak mengukur dirinya sendiri, dia tidak menganalisa dirinya sendiri bahwa
sebenarnya bukan berpikir positifnya yang penting. Iya. Tapi lebih ke kamu mengetahui apa yang menjadi kekuatan dari dalam dirimu, apa yang harus dipelajari sebelum kamu memulai sesuatu. Tapi bukan berpikir positifnya itu loh yang penting gitu. Jadi kadang itu membahayakan menurut saya. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman semua merasa bahwa selama ini sudah berpikir positif tapi malah tambah gagal, atau mungkin kegagalan di masa lalu itu banyak terjadi karena berpikir positif. Nah, mungkin kita perlu mengecek kembali sistem. Nah, gimana nih cara mengecek kembali? Nah, jadi sebenarnya pernah nggak kita dari kecil nih, dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai kerja, merit, kita pernah nggak dikasih tahu bagaimana cara berpikir? Gimana? Kebanyakan apa? Kalau sisi gue kan mungkin lingkungan. Cara berpikir yang benar itu gimana? Kayaknya kebanyakan kita dibentuk tanpa kita sadari oleh lingkungan kita, ataupun orang-orang yang menjudge ya? Iya, misalnya orang-orang yang artis misalnya, atau orang tua kita, atau mungkin pemuka agama gitu. Benar-benar, ini menarik sih. Oke, cara berpikir ya tergantung pergaulan juga, tergantung lingkungan, berarti kan? Dan jarang banget kita itu menfilternya gitu. Jadi kita terima langsung masuk aja ya, pengen jadi apa gitu ya. Kita menerima itu sebagai sebuah realita. Kayak nonton film sinetron Korea, kesannya kita pengen gitu ya. Ini gitu ya. Coba pada cowok kayak gini. Kisah cintanya gitu ya, jadi langsung gitu ya. Benar. Jadi misalnya, kenapa mau mencoba sesuatu yang sudah pasti gagal, tapi terus mau dicoba? Karena tadi udah positif, ayo bisa gitu ya. Nah, berpikir positif misalnya juga bisa seperti, ini menarik sekali ya. Aku lagi di lantai 5 nih, di sebuah mall nih. Pikir positif aja, kalau gua lompat, gua nggak mati. Kalau dia analogikan secara kasar gitu ya. Secara spiritual gimana tuh? Sebenarnya pas pertama kali kaget juga sih, kok judulnya kayak gitu. Dia kan menulis buku kan, Bahaya Berpikir Positif. Bahayanya berpikir positif. Oh, itu judul bukunya Bahaya Berpikir Positif. Itu jadi buku plus workshop sebenarnya. Jadi provokasi banget ya. Jadi pas pertama kali baca sebenarnya juga bagus banget ya. Tapi apa maksudnya? Cuma setelah benar-benar ngerti apa yang dia maksud dan belajar dari bukunya, aku setuju sebenarnya. Dalam arti gini, kadang-kadang kita hidup dalam pengingkaran, denial. Kayak enggak afirmasi aja gitu. Abundance misalnya, atau I attract love, atau apa segala macam. Padahal nggak harus, padahal nggak sih. Padahal sebenarnya yang perlu kita cek adalah mungkin kita memang perlu menghadapi kenyataan bahwa kita sekarang sedang dalam keadaan kurang baik. Dan kemudian kita cari tahu melalui belum saatnya gitu ya. Iya, kita mungkin cari tahu apa sih yang menghambat kita. Mungkin kita nggak attract abundance karena kita belum belajar secara benar, atau kita belum dapat mentor yang bagus, atau mungkin belum timingnya. Tapi kalau kita cuma serta-merta berpikir positif, kita in denial, kita nggak benar-benar mengakui apa sih masalah lo. Kalau udah masalah mesti gimana gitu. Jadi sebenarnya aku setuju di poin itu sih, gimana kita nggak harus berpikir positif, tapi kita benar-benar mengakui ini loh yang gue alami, dan gue bersedia untuk bertanggung jawab atas masalah gue. Cari solusinya gimana? Bukan cuma afirmasi, yes, I can do it. Candy, kalau misal dari Candy sendiri gimana nih tipsnya supaya orang nggak salah langkah? Apalagi banyak orang yang mungkin dari karyawan mau jadi entrepreneur kan ya? Ya mungkin banyak orang terjebak di situ ya. Benar. Ini banyak banget gitu kan, apalagi banyak yang memudahkan entrepreneur. Padahal it's okay jadi karyawan sebenarnya ya. It's okay jadi karyawan kalau bagus karirnya juga bisa melebihi entrepreneur ya kan? Bahkan di buku saya tulis begini, yang jadi karyawan, yang jadi bos ini belum tentu lebih bahagia dan lebih banyak uang dari karyawan. Betul. Jadi maksudnya benar sekali sih, nggak usah dipaksain gitu loh. Ketika kamu paksa dan feeling kamu itu nggak sinkron dengan pikiranmu, jadi sebenarnya berpikir positif yang paling bagus itu ketika pikiran, tubuh, dan jiwa kamu sudah sinkron di satu garis. Tapi itu susah sekali. Dan juga tahu kekuatan dalam diri apa, ya kan, kekuatan strength-nya apa, potensinya apa, dan bisa kata berlari dari potensi itu ya. Jadi kalau misalnya orang itu punya pemikiran positif tapi emosinya itu tidak positif, itu akan percuma. Emosi dan juga kemampuannya kali ya. Iya. Jadi misalnya contohnya aku yakin nih, tapi sebenarnya emosi di dalam diri itu aku nggak begitu yakin kok. Lu kayaknya nggak bisa deh gitu. Jadi sebenarnya itu yang perlu disinkronkan. Itu yang perlu disinkronkan ya. Oke. Nah, bicara soal itu tipsnya gimana nih?
tadi bicara soal, nah gimana nih kalau misalnya seorang karyawan ya yang pengen jadi entrepreneur nih, karena kan di sini juga banyak yang nonton misalnya gitu kan. Nah mungkin tips dari Kenny Willy apa, dan mungkin sambil juga sama Amalia juga boleh share juga tentang ini ya. Mungkin saya bisa kasih tips begini, teman-teman semua banyak orang yang terjebak bahwa memulai usaha itu nggak perlu modal dan nggak perlu uang. Bagi saya itu nggak bisa. Oke. Karena uang itu termasuk dalam modal. Kalau nggak perlu modal itu nggak ada uang, dia nggak ada relasi, nggak membangun integritas, nggak membangun terus nggak membangun value, nilai dari dalam diri. Itu mustahil kamu itu bisa untuk sukses jadi seorang pengusaha atau jadi seorang profesional. Jadi nggak ada 4 ini. Dan harus ada 4 ini. Mungkin kalau uang saya katakan nggak begitu, kamu bisa punya investor gitu. Tapi kalau nggak punya relasi, nggak punya value. Tadi satu lagi apa? Nggak punya knowledge juga, nggak punya mindset yang tepat. Itu akan sangat susah sekali. Jadi bukan di motivasi dan berpikir positifnya yang penting, tapi di beberapa poin itu tadi, relasi, value, integritas, sama skill, knowledge gitu. Jadi sebenarnya kalau nggak ada itu, itu susah banget. Jadi teman-teman harus mengukur ya sebelum pindah zona ya. Karena ketika orang itu sudah depresi, ketika dia sudah gagal memulai, dia akan sangat susah untuk bangkit. Betul sekali. Dia akan sangat susah untuk bangkit. Terus sama sih di bukunya I Decide to Win, boleh bikin. Nah, ini I Decide to Win. Iya. Tapi ini banyak banget kisah-kisah yang saya penulis salah satunya, tapi saya ngalamin. Oke, ini thank you. Tapi saya ngalamin, bener. Jadi emang dulu kan banyak didorong, jadi pengusaha enak, jadi pengusaha bebas, time freedom, financial freedom ya dong. Banyak kan yang digaungkan itu kan, financial freedom, time freedom. Ya akhirnya bener-bener freedom, tapi akhirnya bukan itu yang itu, jadi terpuruk kan, bangkrut tadi. Ya kan bagus, saya nggak langsung menyalahkan Jakarta, tapi saya pernah mengalami kayak gitu karena belum siap secara personal story dong jadi buat personal ini. Story juga, yes. Jadi ya benar sih yang Kenny bilang ya kan, Bunda Amelia bilang ini juga bisa encourage teman-teman ya jangan jatuh di lubang yang sama kayak gitu. Saya kata kalau belum siap jadi entrepreneur, it's okay jadi karyawan. Dan nggak harus jadi entrepreneur karena jalan hidup setiap orang itu beda. Betul sih. Dari segi spiritual itu bisa dilihat bahwa nggak semua orang itu harus jadi pengusaha. Betul. Dan nggak semua pengusaha itu bahagia. Iya. Jadi maksudnya jangan terjebak dalam topeng itu loh. Ketika sudah masuk ke dalam topeng itu dan tidak dari sisi spiritual itu nggak digali siapa saya, untuk apa saya hidup, itu dari segi spiritual itu bisa sangat dibantu gitu. Cuman maksudnya jangan terjebak karena kalau sudah masuk mau keluar tuh susah. Topeng itu udah melekat menjadi sebuah bagian. Betul. Dari dalam diri. Kalau sisi spiritual gimana? Tadi melanjutin yang tadi Kenny bilang. Kita kan sekarang ini sering banget ya nyari tanda kutip pelarian. Pelarian dengan cara sangat sibuk, dengan cara kita lihat HP terus kesannya sibuk, kesannya sibuk, atau kita mencari ikut segala macam. Padahal mungkin itu adalah pelarian kita supaya kita nggak menghadapi apa yang kita takuti dalam diri kita. Gitu. Misalnya ketakutan untuk menghadapi bahwa saya memang tidak cocok jadi pengusaha, atau saya melari untuk saya menghindari perasaan saya takut untuk terbuka sama orang baru misalnya, atau apapun itulah. Atau mencintai dengan lebih mendalam misalnya, atau bisa networking dengan cara lebih tulus misalnya. Jadi semua ketakutan itu kita kubur karena kita pura-pura sibuk. Secara spiritual sebenarnya kalau tanya tips adalah mengajak teman-teman kembali untuk melihat sebenarnya apa sih yang kamu alami sekarang. Stop dulu deh berpikir positifnya. Stop dulu berpikir positifnya dan coba lihat ke dalam. Selama ini kamu sibuk itu untuk apa gitu? Sibuk itu apa yang kamu cari, main goalnya apa ya? Iya, apa yang kamu cari dan apa yang kamu nggak mau akui. Mungkin ada yang kamu tidak mau akui atau ada yang kamu takutkan. Dan ini bisa jadi benang merah. Ada beberapa negara maju yang tingkat bunuh dirinya sangat tinggi. Padahal maju banget. Jepang gitu ya. Iya. Maksudnya saya bilang bahwa ini berkaitan sebenarnya antara berpikir positif, antara spiritual, antara tujuan hidup dan passionnya dia, antara topeng yang dia pakai. Jadi kalau
sudah semakin jauh dari dirinya, dia akan semakin depresi. Dia akan semakin depresi ya. Dan ujung-ujungnya pasti bunuh diri. Oke, untuk mencegah ini nih, ada gimana nih kalau orang yang nonton lagi dalam keadaan depresi gini ya? Ya kalau misalnya, what should they do? Dari workshop. Jadi begini, gimana, Candy? For me, everybody needs a coach gitu. Setiap orang itu butuh coach gitu. Iya. So, tapi kan coach kan kesannya mahal nih. Enggak. Kesannya mahal. Padahal mati. Oke, mungkin bisa dicari gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman semua butuh coach tanpa disadari ataupun disadari. Jadi teman-teman boleh mencoba untuk ikut ataupun baca gitu. Yang berhubungan dengan baca bukunya bola. Ya, bisa juga baca buku saya. Judulnya apa, Bu? Bahaya berpikir positif. Jadi sebenarnya setiap orang butuh coach karena coach itu bisa melihat apa yang kita nggak bisa lihat. Lihat belakang gitu ya. Punya coach ya. Setiap orang punya coach, saya juga. Coachku punya coach lagi. Jadi ini semuanya seperti lingkaran gitu. Jadi kita itu membutuhkan orang lain. Nah, yang paling susah itu adalah ketika orang itu sudah punya I know yang sangat tinggi. Sana dia sudah merasa tahu bahwa dia sudah tahu semuanya. Dan dia merasa nggak perlu lagi gitu untuk belajar. Nah, orang itu sebenarnya yang paling perlu. Soalnya ketika kita mengakui kalau kita tidak tahu dan kita butuh bantuan, sebenarnya titik penyembuhan juga terjadi di sana. Menerima kenyataan bahwa aku butuh seseorang untuk bantu aku. Kamu udah learn something sebenarnya. Oke, nah itu ada workshopnya juga tadi bicara. Ya, jadi kalau misalnya Sabtu ini sih. Si Amel biasanya dia rutin ada kelas-kelas. Oke, kita mungkin nggak sebutin tanggal karena yang nonton bisa tahun depan juga nonton. Oke, teman-teman mungkin ada workshopnya dan bisa kontaknya kemana, atau Instagram atau Facebook or something. Oke, kalau aku bisa di Instagram @AmeliaDevina777. Amelia Devina 777. 77 ya. Ada artinya itu ya. Dia ada kelas rutin meditasi dan sharing setiap Rabu minggu pertama dan Jumat minggu ketiga. Ini juga related tentang orang yang menghadapi kegagalan dan lain-lain. Termasuk juga. Itu ya? Iya, termasuk juga. Jadi kita nggak cuma belajar meditasi sebenarnya juga untuk universal ya, bukan untuk universal, tertentu. Jadi benar-benar kita learn untuk belajar untuk menjadi sadar terhadap diri kita dan belajar untuk menenangkan diri, bisa reduce stress juga, lebih happy gitu. Dan dia juga ada workshop juga ya? Kalau misalnya workshop saya sih lebih banyak tahun lalu itu di luar negeri malah. Luar negeri diundang di luar negeri di beberapa negara. Nah, cuman mulai dari tahun ini saya lebih fokus juga di Indonesia. Bermanfaat buat orang Indonesia. Jangan gitu dong. Jangan dipakai di luar aja. Jadi yang paling sering tuh nanti di Jakarta, Medan. Nanti kota-kota selanjutnya akan bisa. Mungkin untuk lebih lanjut ya. Bahaya berpikir positif juga. Bahaya berpikir positif. Yang bersifat personal coaching ataupun transformational coaching ataupun grup coaching. Itu biasa bisa diupdate melalui Instagram di @candywilly. Nah, spellingnya takutnya salah. Benar, karena namanya beda. Candy-nya pakai K apa pakai C? Gitu kan? Belakangnya juga pakai I apa pakai Y? CANDIE. Kan beda lah gitu. Iya, IE ya. CANDIE WILLY. Oke, sama Candywilly CANDIE WILLY. Nah, oke, masing-masing saya kasih quotes terakhir nih dari teman-teman. Oke, mungkin dari Amel dulu kasih quotes yang buat. Mendadak sekali. Iya, justru saya suka dadakan. Ketika kamu menerima dirimu apa adanya, maka kamu bagaikan bunga yang mekar. Asik. Dan kamu akan mengundang banyak hal baik datang kepada kamu juga. Keren banget. Itu ya. And I wish you that. Buat teman-teman yang nonton. Oke, Bu Candy. Ketika murid siap, maka guru akan datang. Jadi kalau misalnya belum siap, siapin diri. Jadi ngecek aja dulu seberapa siap saya untuk menerima perubahan itu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kalau belum siap, justru butuh bantuan orang lain untuk menyiapkan diri Anda sebenarnya seperti itu. Wow. Jadi guru akan datang ketika murid siap. Solusi akan datang ketika Anda siap. Jadi kalau ada masalah, kalau belum siap-siap, belum selesai-selesai, ya memang karena diri sendiri belum siap untuk selesai.
saya juga ada quotes deh. Iya. Ketika Anda angkat tangan, Tuhan turun tangan. Jangan spiritu. Tadi tiba-tiba banyak. Oke guys, thank you so much for watching ya. Biar semuanya tetap untuk berkarya, kreatif dan Rise and Shine. Saya Ruby Herman dan juga Amelia Devina. Candy Willy. Sampai jumpa di dalam kesempatan. Bye bye. Thank you.